Terlebih dahulu kami mohon maaf atas keterlambatan ibadah online ini, disebabkan oleh gangguan teknik. Sekarang, para teknisi kita akan membuat rekaman dan akan ditayangkan kemudian. Mohon pengertiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, puji Tuhan atas kasih karunia-Nya sehingga meskipun masih dalam situasi kondisi COVID-19, tapi pada hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita dapat beribadah online kembali bersama Jemaat Protestan Perki Amsterdam Buitenveldert di Gereja de Schutse in Eindhoven. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nike Atmaja, musik Ibu Ria Cohen Rumagit, Bimer Bediening Wendy Hegberg Go, filmregisseur Tirsa Shen Latumairisa. Atas nama Majelis Jemaat Protestan Perki Amsterdam Buitenveldert, kami menyampaikan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 257 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga sambil berdiri. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama.
Marilah kita mengaku dosa dan boleh bersama-sama mengatakan demikian. Dengan sesal dan malu dan dengan kerendahan hati kami mengaku di hadapan-Mu dosa-dosa kami kepadamu. Tuhan, lihatlah kami yang ada di sini, yang bersama-sama mendekat di hadirat-Mu. Biarlah Engkau datang menyapa kami dan mengampuni segala dosa kami. Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasihan, kami mengaku kepada satu dengan yang lain bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Kami mengaku padamu, ampunilah kami, seperti Engkau mengajar kami mengampuni yang lain. Dengar doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan, kasihanilah, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau putuskan di dunia ini, kelemahan kami dan ketidaksetiaan, ketertutupan, ketidakjelasan kami di dalam kesaksian, kami mengaku di hadapan-Mu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan barulah kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala kesalahan dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain dan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 6, 7, dan 8. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau berbuat. Sebab Engkaulah besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri adalah Allah. Dengarlah sekarang petunjuk hidup baru, seperti yang tercantum di dalam Mazmur 86, 11-13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan jiwaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari jemaat kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 264 bait 1, 2, dan 4.
James Mana akan menyumbangkan satu lagu vokal. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan jadi. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu.
Marilah kita bersama-sama menyatukan diri, pikiran dan hati kita sebelum kita membaca Alkitab. Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah coronavirus yang merajalela. Biarlah Tuhan, kuasa dan kasih-Mu menguasai kami dan melindungi kami daripada segala bahaya. Peliharakanlah semua yang kami kasih, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pegangan kekuatan bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Matius 13 ayat yang ke-44 hingga ke-52 dan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah pembacaan hari ini. Kita akan menyanyi dari bundel Protestantse Kerk Nederland, Liedboek 978, bait 1, 3 dan 4. Aan u behoort, o Heer des Heeren. De aarde
Jemaat sekalian yang kekasih, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan di awal khotbah saya ini. Apakah saudara-saudara yang di rumah dan yang di sini boleh mengingat-ingat dan menulis mungkin kalau bisa apa jawaban saudara mengenai pertanyaan saya ini? Pertanyaan yang pertama, apakah yang menjadi harta yang sangat berharga bagi Anda atau bagimu, para remaja, anak-anak di masa lampau, in het verleden? Wat is het belangrijkste schat wat je hebt in het verleden? Lalu yang kedua, wat is het belangrijkste schat voor u, voor jullie in het heden, nu? En het derde is, wat is het belangrijkste schat voor u, voor jullie in de toekomst? Dus 3 dingen. In het verleden, heden en in de toekomst. Bolehkah saya minta saudara-saudara mengingat-ingat ini dan nanti pada akhir dari khotbah bisa menjawab apa yang telah saudara-saudara pikirkan dan memberikan jawabannya. Jemaat sekalian, Matius 13 ini memuat 7 perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tapi saya hanya akan menyebut di sini 3 daripadanya. Perumpamaan yang pertama mengenai seorang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Ia menemukan harta benda itu, lalu ia menutup lagi dan dia membeli ladang itu dengan segala sesuatu yang ia miliki. Perumpamaan kedua mengenai seorang pedagang batu-batuan berharga yang mencari-cari mutiara yang istimewa. Pada suatu saat ia menemukan mutiara yang sangat indah dan berharga dan dia menjual semua yang ia punyai untuk membelinya. Perumpamaan ketiga mengenai sekelompok tukang ikan yang menjala ikan dan memperoleh tangkapan yang sangat banyak. Mereka mensortir, menyisihkan ikan yang bagus dan ikan yang bisa dijual, lalu ikan yang tidak berguna dibuang untuk dimakan. Ketiga perumpamaan ini ditutup dengan 2 ayat yang merupakan pesan Tuhan Yesus dan kunci untuk memahami perumpamaan-perumpamaan tadi. Hanya kita tidak segera dapat menangkap apa yang dimaksudkan di situ. Ada ucapan-ucapan Yesus yang terselubung maknanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta terpendam, mutiara di sini? Dengan jelas dikatakan bahwa ini merupakan kiasan daripada kerajaan surga. Istilah yang dipakai oleh Matius 13 yang dipakai 4 kali. Harta yang di ladang ditemukan mungkin oleh seorang pekerja harian, dagloner yang tidak punya banyak milik. Namun harta yang dia temukan di ladang itu sangat berharga. Maka dia menjual semua yang dimiliki untuk dipakainya membeli ladang itu dan dengan harta yang ada di dalamnya. Mengenai mutiara bisa juga berarti sesuatu yang berharga yang dipakai sebagai perhiasan masa kini dan disimpan untuk masa depan. Mutiara yang indah yang ditemukan dan dibeli oleh pedagang tadi. Apa arti perumpamaan mengenai buka yang indah yang penuh dengan ikan? Bisa juga bahwa ada perpisahan, ada
orang yang memilih, dan kesempatan memilih itu menunjukkan apa yang baik dan apa yang kurang baik. Ketiga perumpamaan di atas mengungkapkan sesuatu yang kecil namun yang nilainya besar sekali, sesuatu yang luar biasa yang tersembunyi, tetapi pada suatu saat ia dibukakan menjadi kenyataan. Diungkapkan bahwa orang harus mengambil sikap. Dia tidak bisa pasif hanya melihat dari jauh, tapi harus memutuskan untuk mencapai, meraih apa yang ditawarkan. Bahkan kalau perlu mengorbankan harta milik yang tidak sedikit untuk mendapatkan harta benda atau mutiara yang indah tadi. Saudara-saudara, perumpamaan yang ketiga ini mengungkapkan bagaimana harta itu tidak begitu saja bisa tersedia untuk semua orang. Ada seleksi mereka yang baik dan yang jahat. Pada akhirnya di ayat 51 Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka mengerti makna dari perumpamaan tersebut? Jawab mereka langsung, ya, kami mengerti. Benar-benarkah mereka mengerti? Ataukah mereka malu berpura-pura mengerti? Ternyata dalam peristiwa berikutnya, murid-murid Yesus itu belum mengerti apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya. Di ayat 52, Yesus mengatakan mereka yang mendengar dia adalah seperti ahli-ahli Taurat. Padahal di tempat-tempat lain Yesus bertentangan dengan ahli Taurat, bukan? Namun kali ini Yesus mengkaitkan ahli Taurat itu dengan kemuridan Yesus. Ia menyebut hal-hal yang positif, bahwa orang-orang yang mengikut Yesus adalah seperti penjaga harta kerajaan surga. Hanya di ayat ini Yesus memberikan pemahaman yang samar-samar. Itulah tugas para murid Yesus, pemimpin umat, untuk memberi pengertian, interpretasi yang pas, yang cocok untuk masa kini, sehingga firman itu menjadi hidup. Kita tahu Yesus adalah panutan murid-muridnya. Ia adalah penjaga, pengelola harta surga. Sebagai pengelola kerajaan surga, Yesus melihat ada hal-hal yang lama dan hal-hal yang baru. Yang lama termasuk di dalamnya adalah tradisi Yahudi, para imam, nabi, raja, dan bangsa Israel sendiri. Dalam hal ini, perjanjian lama tidak dibuang begitu saja di dalam keranjang sampah. Yang lama, tradisi, garis yang menautkan gereja, menghubungkan gereja dengan bangsa Israel itu terus dan tetap berlaku. Gereja bukan di atas bangsa Israel atau melebihi mereka. Gereja adalah kelanjutan dari apa yang telah dimulai dengan bangsa Israel. Apa sih maksud daripada tradisi? Yaitu segala perangkat ajaran Kristen, kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang kita kenal, 10 hukum Allah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami. Jadi segala sesuatu yang menjadi bagian dari agama Kristen selama berabad-abad. Saudara-saudara, suatu saat saya mendapat kesempatan mengunjungi Mesir, Egypte. Salah satu acaranya adalah berkunjung ke biara gereja Koptik Ortodoks. Di salah satu ruang yang tersembunyi, di situ ditaruh gulungan-gulungan roll van New Testament yang ditulis di atas daun papirus. Antara lain Injil Markus, karena Markus pernah menjadi uskup di Mesir.
Ini yang saya namakan warisan tradisi Kristen yang sangat berharga. Hampir semua orang Indonesia kenal kota Surabaya. Kata kota metropolitan kedua yang terbesar di Indonesia. Namun tidak banyak orang tahu bahwa sebelum Perang Dunia Kedua terdapat kelompok orang Yahudi yang hidup dan tinggal di Surabaya. Mereka punya sinagog sendiri, rumah sembahyang di Jalan Kayun nomor 4. Dan di situ dimuat atau disimpan buku Ester dari Perjanjian Lama dengan baik. Namun setelah Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi pindah ke luar negeri dan rumah sembahyang itu terbengkelai. Akhirnya jemaat Yahudi itu hilang, tidak berbekas. Kejadian ini menunjukkan bahwa warisan Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua di Indonesia cukup kuat. Dan sekarang ini saya dengar bahwa di kota Manado masih ada sinagog yang terpelihara. Pernah seorang penatua gereja berpesan kepada saya, kalau mengajar anak-anak, jangan lupa mengajar dan meminta mereka menghafal 10 hukum Allah, pengakuan iman dan doa Bapa kami. Memang itu bagian dari tradisi yang penting bagi kita semua. Saya bertanya-tanya, apa gunanya menghafal hukum Allah, pengakuan iman dan doa Bapa kami kalau anak-anak itu tidak mengerti apa makna dan apa maksudnya bagi hidup mereka selanjutnya. Kita menengok lebih dekat dengan diri kita sendiri. Jemaat Perki ini adalah, kalau kita menengok pada masa lampau, pasti kita sendiri tercengang, kaget, karena Perki telah didirikan dan telah berusia 90 tahun lamanya. Bulan Desember nanti, kalau tidak ada hambatan coronavirus, mungkin kita bisa memperingati secara sederhana tradisi yang lama sekali dengan deretan nama-nama para pengambil inisiatif, tokoh-tokoh para pembina, orang-orang yang masih hidup, tapi juga mereka yang sudah meninggal, yang telah menekuni dan membina Perki selama ini. Bukan main banyaknya pelayanan yang telah dilakukan oleh Perki. Orang-orang yang dibaptiskan, yang menikah, tapi juga yang meninggal dunia, menerima sakramen dan sebagainya. Saya sebut inilah tanda-tanda menghadirkan kerajaan surga di negeri Belanda ini. Namun tidak dapat disangka bahwa ada hal-hal yang mencabik-cabik persekutuan dan hati Allah dengan adanya perseteruan dan perselisihan, perpecahan, tindakan yang tidak mencerminkan kasih. Hal-hal yang sangat disayangkan. Tapi kenyataan yang pedih ini merupakan bagian dari sejarah jemaat Perki. Ini adalah harta dalam bejana, mutiara yang tidak terperi indahnya, harus dipelihara dengan baik, bukan sekedar sebagai warisan masa lalu, tapi sebagai sumber kepercayaan kita, dan harus disampaikan kepada generasi muda secara aktual, relevan, dan mengena. Lalu apa yang baru di sini? Kita bertanya-tanya, apa yang dapat ditampilkan dari khasanah kerajaan surga? Kita melihat di dalam perspektif yang baru, yaitu kedatangan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya,
Inilah hal-hal yang baru dari kerajaan surga yang membaharui. Yesus Kristus yang menghadirkan kerajaan surga di tengah kita dan ingin agar kita mengambil bagian di dalamnya. Bukan sekedar sebagai penonton, pemeriksa, tetapi sebagai orang yang memperlakukan, yang mendapat mandat dan menjadi orang-orang yang menafsir, mengelola, pelaku, dan penanggung jawab. Bahkan pemeran utama yang dapat menyuguhkan baik yang lama maupun yang baru kepada orang-orang yang hidup sekarang. Sebagai Hausmeister diberi mandat, dan itulah tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada kita. Yesus bukan seperti seorang regisseur, sutradara yang hanya dari belakang mengatur para pemain film atau teater, tetapi ia bagaikan seorang coach sepak bola yang menginspirasi, yang membisiki, yang mengatur strategi permainan dan menyemangati anak buahnya sehingga mereka bermain sepak bola dengan gemilang. Kita melihat ada suatu kesinambungan, kontinuitas dengan tradisi yang lama, tapi juga diskontinuitas, sesuatu yang berbeda sekali dengan yang lama, yaitu hadirnya Yesus Kristus yang tidak hanya berlaku bagi kerajaan surga, tapi juga bagi jemaat Protestan Pergi Nederland. Sebagai contoh, kita mendengar di dalam 10 hukum Allah supaya orang jangan bekerja di hari Sabat. Menurut ahli Taurat, hal itu tidak diperbolehkan. Tapi Yesus memberi interpretasi yang berbeda. Dia berkata, kalau anakmu atau anak lembumu jatuh ke sumur pada hari Sabat, apa yang kau lakukan? Apakah kau diamkan? Tentu saja tidak. Tentu kau akan menolong, mengeluarkan, menyelamatkan dengan segera. Bekerja di sini mempunyai makna berbuat kasih, menolong sesama. Kalau seorang anggota gereja sakit dan membutuhkan pertolongan, orang tidak boleh ayal bertindak. Dengan kedatangan Yesus, kedua hukum utama yang kita dengar di dalam Matius 24 menjadi benang merah yang menjadi pegangan kita. Ingat ucapan Yesus ini, hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Bagaimanakah kita sebagai jemaat Protestan Pergi Nederland mengungkapkan hal ini? Saudara-saudara, satu hal yang jelas, kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri, membaharui jemaat kita, tapi kita harus sebagai persekutuan bersama-sama. Memang di dalam kenyataan hal itu tidak mudah. Bagaimana jemaat dapat bersehati dan sepikiran? Jawaban kita adalah kita membutuhkan kasih karunia Allah. We hebben Gods genade nodig. Dia yang mendirikan dan memproklamirkan kerajaan surga. Dialah yang menjadi jaminan dan landasan. Dan dengan itulah dia memerintah sampai sekarang, yang mendampingi kita dan di dalam kita serta di atas kita selama-lamanya. Saudara, pada awal khotbah saya mengajukan 3 pertanyaan untuk saudara jawab. Apakah harta benda yang berharga bagi Anda, bagi saudara, di masa lalu, di masa kini, dan masa depan? Apakah saudara sudah menjawab? Dan apakah jawaban tadi berbeda dengan jawaban yang saat ini saudara punya? Biarlah masing-masing di rumah
merenungkan hal ini. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 259 1, 3 dan 4. Jemaat, marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli kita dengan berdiri seperti yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan kita akan mengakhiri dengan saat teduh dan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Lalu dinyanyikan pada akhirnya, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersekutu di dalam doa. Trouw Vader in de hemel, we mogen u lof prijzen en uw naam groot maken. U heeft ons benoemd tot bewaarder, beheerder van uw onschatbaarschap, van uw hemelse koninkrijk. Hoe vaak zijn we laks, vergeten we de grote verantwoordelijkheid die we van u krijgen en die we mogen uitvoeren hier op aarde. O Heer, vergeef ons onze zonden, dat wij niet altijd zorgvuldig en als eenheid van de kerkgemeenschap opereren. Dat er in het verleden of recent brokken gemaakt zijn in de gemeenschap.
Kijk naar ons en wees genadig, O Heer. Geef ons weer de kans en glans om als gemeenschap uw naam groot maken en uw koninkrijk der hemelen hier in ons midden en daarbuiten gestalte te geven. Wij bidden voor iets dichtbij, voor de resultaat van de AK-vergadering afgelopen zaterdag. Dat er eenheid en saamhorigheid ontstaan. Voor de beroepingscommissie om een predikant voor de Jemaat Protestant Kerk in Nederland te beroepen. Laat uw geest ons allen inspireren en vreugde schenken om dit werk te mogen doen. Wij bidden voor de senioren in deze coronavirusperiode. Diegenen die zwak zijn en hulp nodig hebben. Degenen die eenzaam en verlaten voelen. Laat ons als gemeenschap onze handen en voeten naar hen reiken, zodat hun situatie en conditie weet dat ze niet alleen voorstaan. Wij bidden voor jonge gezinnen, met of zonder kinderen. Ze zijn de kracht van de huidige en de toekomstige gemeenschap. Schenk hen het diepe besef van hun aandeel, hun vreugde om deel te nemen in deze gemeenschap en uw hemelse koninkrijk te zijn. Wij bidden voor de tieners, jongeren en kinderen. Nu zijn met schoolvakantie, maar niet alles kunnen doen wat ze gewend zijn. Dank dat hun schoolperiode mogen afsluiten en naar andere volgende fase gaan. Laat hen beseffen dat ze deel uitmaken van de gemeenschap van Christus, ook bij hun groeien. Heer, in stilte, hoor ons gebeden die alleen bij u bekend zijn. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu seperti di bumi, demikian juga di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara diajak untuk memberikan persembahan tanda syukur dan terima kasih kita pada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, selama peraturan COVID-19 diberlakukan, maka persembahan kita dapat dengan cara overmaken atau transfer ke rekening nomor NL 38 INGB 0008
839140 atas nama Protestantse Gemeente Perkie Amsterdam Buitenvelder met de vermelding collecte 26 Juli, collecte tanggal 26 Juli. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama membaca atau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara korban persembahan diedarkan, kami akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 461 ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Kaya, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendoakan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk segala yang kami boleh terima daripada-Mu. Anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Begitu berlimpah ya Tuhan. Dan ini sebagian kecil kami akan kembalikan kepadamu. Kiranya ini boleh kami gunakan untuk memperluas kerajaan. Ya Bapa yang Maha Agung, kiranya Engkau memberkati semua tangan-tangan yang telah mempersembahkan ini semuanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tiba pada pemutusan dan berkat. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa ibadah kita hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksi dimanapun engkau berada. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, 1, 2, dan 3. Apakah yang kurang lagi jika Dia padaku?
Tundukkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita sekalian. Kita menyanyikan Kidung 350 ayat yang ketiga. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putramu. Marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Atas nama majelis, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Nike Atmaja yang telah memimpin ibadah online pada hari Minggu ini. Dan Ibu Diakohen, terima kasih telah mengiringi lagu-lagu dalam ibadah ini. And when we have better go, terima kasih banyak for the beginning van de Biemer. And untuk Tirsa Shen, Ratu Marisa, filmer kita hari ini, terima kasih. Jullie hebben zoveel moeite gedaan buat bikin sukses jalannya acara ibadah hari ini. Terima kasih banyak. Ibadah online Jemaat Protestan Perki Amsterdam Buitenvelder hanya dapat direalisasikan atas kerjasama yang baik dan atas bantuan saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, kami juga menyampaikan terima kasih. Dan selamat memasuki minggu yang baru. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Dan terakhir, ibadah online ini sudah direkam dan akan ditayangkan later. Kemudian, terima kasih banyak. Sekali lagi Tuhan memberkati.